Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kedai Kopi mau mempresentasikan tentang perancangan strategi sistem informasi. Saya sendiri Martinus Adi Medan dengan NIM 038, lalu teman kami Saya Ardianto Trichandra dengan NIM 093. Lalu pada bab 1 yaitu pendahuluan, pada poin 1.1 yaitu latar belakang usaha F&B di Indonesia terkhususnya di kota Surabaya kian naik daun untuk kalangan anak muda maupun penikmat kopi. Terkadang para pendiri coffee shop tidak hanya menggunakan produk kopinya melainkan mulai dari lokasi, infrastruktur, bentuk bangunannya. Hal itu karena menjadi daya tarik konsumen untuk melengkapi kebutuhan sosial media mereka. Tidak menutup kemungkinan untuk para pengusaha untuk saling bersaing membuka usaha kopi ini. Dimulai dari coffee shop yang udah lama berdiri dan merintis sejak lama, hingga yang baru merintis di akhir-akhir ini. Our Coffee, salah satu coffee shop di kota Surabaya yang baru berdiri di bulan Oktober 2020 ini, yang berlokasi di Gunung Anyar ini, coffee shop ini kurang lebih memiliki konsep yang sama dengan coffee shop yang lain, tetapi dalam penyajian menu telah ditambahkan mulai dari appetizer hingga main course. Hal ini menjadikan Our Coffee memiliki nilai jual lebih untuk menarik pelanggan baru hingga pelanggan tetap. Selain itu, Our Coffee juga menyongsong tema untuk interior yang industrial. Tetapi mengingat Arkavi ini masih terbilang usaha baru, apakah siap bersaing dengan pasar coffee shop yang lain yang telah berdiri terlebih dahulu dan mengingat tanggal berdirinya masih dalam masa pandemi COVID-19. Oleh karena itu, di sini peran teknologi mulai diperhitungkan untuk membangun agar Arkavi Shop ini dapat berkembang dan lebih maju ke depannya untuk menyaingi coffee shop lain yang terbilang cukup terorganisir dan memiliki mangsa pasarnya sendiri. Lalu pada poin 1.2 yaitu rumusan masalah, berdasarkan latar belakang yang telah kita baca di atas, dapat dirumuskan suatu permasalahan yaitu bagaimana cara memanfaatkan kecanggihan teknologi dengan membangun sebuah layanan e-commerce untuk meningkatkan penjualan produk dan sebagai media promosi yang berbasis web maupun aplikasi secara online di bidang F&B. Lalu pada poin 1.3 yaitu batasan masalah, pembuatan makalah ini hanya membahas terkait masalah pengusaha di bidang F&B terkhusus coffee shop di Indonesia maupun di Surabaya ya. Lalu pengaplikasian teknologi dibatasi dengan pengaplikasian layanan e-commerce berbasis web. Lalu penelitian dilakukan semenjak diberlakukannya PSBB terkait pandemi COVID-19 yang sedang terjadi. Lalu pada bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Pada poin 2.1 yaitu visi dan misi organisasi. Sebelum merumuskan strategi, perusahaan perlu menentukan misi dan visi perusahaan strategi yang efektif. Mewujudkan visi dan misi perusahaan setelah menjabarkan misi dan visi perusahaan dalam bentuk tindakan strategis untuk mencapai tujuan perusahaan. Oleh karena itu, misi dan visi harus jelas dan sejalan dengan tujuan prinsip dan nilai yang dianut perusahaan. Lalu pada poin 21.1, visi sendiri adalah sebuah pernyataan visi memberikan gambaran mengenai apa yang organisasi rencanakan di masa yang akan datang. Gambaran visi tidak boleh bersifat abstrak, namun harus mengandung gambaran konkret mengenai kondisi perusahaan yang diinginkan, dan juga memberikan dasar untuk merumuskan strategi dan tujuan organisasi. Sebuah visi yang efektif memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. Menurut Niven 2002 yaitu 1. Singkat, 2. Menarik bagi semua pemangku kepentingan, lalu 3. Konsisten dengan misi dan nilai perusahaan, 4. Dapat dibuktikan, 5. Layak, 6. Inspirasional. Lalu pada poin 21.2 yaitu misi itu sendiri menurut Niven pada 2002, pernyataan misi menentukan tujuan utama dari sebuah organisasi atau bisa disebut dengan why it exists. Ada beberapa karakteristik yang mencerminkan pernyataan misi yang efektif, antara lain menginspirasi perubahan, bersifat jangka panjang, mudah dipahami dan dikomunikasikan. Lalu pada poin 2.2 yaitu analisis SWOT, menurut Whelan dan Hanger pada tahun 2012, pada mempromosikan suatu taktik, hal pertama yang perlu dilakukan merupakan analisis situasi yaitu proses memilih taktik yang cocok antara peluang atau opportunity, eksternal dan kekuatan yaitu strength. Internal ketika berada pada kurang lebih ancaman atau bisa dikata lainnya dengan threat, lalu eksternal dan kelemahan yaitu weakness. Internal yaitu SWOT adalah singkatan berdasarkan strength. Lalu di sini ada weakness, kelemahan, chance, peluang, dan threat, ancaman, yang adalah faktor strategis pada suatu perusahaan. Analisis SWOT hanya membuat identifikasi spesial
kompetensi, sampai kemampuan, dan asal daya eksklusif yang dimiliki perusahaan dan mengunggulkannya pada cara eksklusif. Namun juga pada identifikasi peluang bahwa perusahaan ketika ini sanggup merogoh laba lantaran kurangnya asal daya yang tepat selama bertahun-tahun. Analisis SWOT sudah terbukti sebagai teknik analisis Picket Fence terkini yang dipakai pada manajemen strategis. Menurut Gamble dan Thompson yang dikutip Sangkartika dan Ardianto pada tahun 2013, bagian terpenting berdasarkan analisis SWOT antara lain: yang pertama adalah menarik konklusi berdasarkan analisis SWOT itu sendiri tentang situasi perusahaan secara keseluruhan. Lalu pada poin yang kedua, yaitu menerjemahkan konklusi tadi kepada tindakan strategis yang sinkron menggunakan taktik perusahaan yang mengandalkan kekuatan asal daya yang dimiliki perusahaan dan peluang yang terdapat pada pasar. Lalu mengoreksi kelemahan perusahaan dan bertahan terhadap ancaman eksternal yang mengkhawatirkan. Lalu pada poin 2.3, yaitu metrik TOWS, adalah salah satu penerapan analisis SWOT dalam membantu merumuskan seni manajemen perusahaan yang itu menggunakan metrik TOWS. Metrik TOWS atau bisa disebut dengan arti nama lainnya adalah SWOT mendeskripsikan bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan eksklusif bisa dicocokkan dengan kekuatan internal perusahaan serta kelemahan untuk membuat 4 set kemungkinan strategi yang alternatif. Matriks ini artinya cara yang sempurna buat membentuk taktik alternatif dengan memakai sumbang saran antar para manajer perusahaan yang mungkin tidak dipertimbangkan serta memaksa manajer strategis buat membangun banyak sekali macam pertumbuhan dan seni manajemen penghematan. Metrik TOWS dapat digunakan buat menghasil perusahaan dan taktik usaha. Ini berdasarkan Whelan serta Hanger pada tahun 2012. Lalu pada poin 2.4 yaitu Balance Scorecard, berdasarkan Lewis dan Biromo pada tahun 2007, Balance Scorecard ialah suatu alat manajemen kinerja yang bisa membantu organisasi untuk menerjemahkan visi dan misi kepada aksi dengan memanfaatkan sekumpulan indikator finansial maupun non-finansial yang kesemuanya terjalin pada suatu hubungan karena dampak. Selain tetap memberi fokus pada pencapaian tujuan finansial, Balance Scorecard pula memuat faktor pendorong kinerja tercapainya tujuan finansial tadi. Balance Scorecard mengukur kinerja perusahaan internal perusahaan pada 4 perspektif yang seimbang, atau bisa disebut dengan balance itu sendiri, yaitu finansial, pelanggan, proses bisnis internal, serta proses pembelajaran dan pertumbuhan. Lalu Balance Scorecard memungkinkan perusahaan mencatat yang akan terjadi pada kinerjanya, sekaligus memantau kemajuan perusahaan pada menciptakan kemampuan serta menerima aktivitas tidak terwujud yang dibutuhkan buat pertumbuhan masa depan. Lalu pada bab 3 ini akan dilanjutkan oleh Chandra. Bab 3, metodologi dan hasil Planmaster. 3.1, informasi seputar menyusun visi dan misi bisnis organisasi. Terbentuknya visi misi pada organisasi ini tentunya berdasarkan pada tujuan bisnis kami. Tentunya dapat menjawab terkait mengapa organisasi ini terbentuk. Lalu siapa sajakah yang membutuhkan produk dari bisnis kami? Visi misi kami terpacu oleh kriteria sudah tertulis pada dokumen ini. Misi kami tentunya melayani pelanggan dengan baik. Bisnis kami berupaya untuk mengikuti perkembangan teknologi untuk membantu pengembangan bisnis kami. Kemudian 3.2, analisis kondisi kekinian terhadap tujuan bisnis. Pada saat ini, banyak bisnis coffee shop yang berkembang melalui layanan pesanan online, pesanan antar, atau sosmed. Sekarang banyak platform yang dapat menampung bisnis online seperti bisnis kami. Bisnis yang kami pilih pun banyak digemari oleh kalangan muda untuk sekedar ngobrol dan nongkrong pada bisnis kami yang kita punya. Dan bisa juga orang pesan dari GoFood dan GrabFood untuk mempermudah memesan produk yang kita punya. 3.3, analisis kondisi kekinian organisasi. Analisis 5 force model. Analisis yang digunakan untuk mengaji posisi Our Coffee
dibandingkan dengan kekuatan eksternal yang memberikan pengaruh yang baik atau tidak dalam proses bisnis pada Our Coffee. Di bawah ini paparan five force model, yaitu pesaing bisnis dalam perjalanan kegiatan bisnis ini. Banyak persaingan yang terjadi karena menggeluti jenis bisnis yang sama, di mana industri coffee shop sedang gencar-gencarnya di kota-kota besar, di kalangan anak muda. Mulai dari baru merintis seperti outlet kecil sampai outlet besar seperti Sehari Kopi di Sidoarjo. Yang terkenal dan juga selain itu masih banyak coffee shop anak muda yang menjadi pesaing bisnis kami. Ancaman produk pengganti. Ancaman produk pengganti saat ini mungkin dari rasa kopi yang kita racik berbeda dan tempat yang instagramable, karena kami akan mempromosikan di influencer terkenal di Surabaya. Jika dapat mendapatkan feedback yang bagus, kami akan mempertahankan, dan jika tidak, maka kami akan ubah strateginya. Kekuatan pembeli. Di sini buyer power merupakan pengaruh yang cukup besar bagi bisnis kami, di mana yang kita kategorikan dari pembeli kami yakni kalangan anak muda masa kini yang ingin nongkrong di tempat nyaman dan instagramable. Kekuatan pemasok atau supplier. Di sini kami membutuhkan kekuatan pemasok yang berasal dari negeri atau dalam lokal atau dalam negeri atau lokal, karena di sini lebih murah. Kami juga dapat membantu organisasi-organisasi kecil yang berkembang untuk memajukan perekonomian Indonesia. Ancaman pendatang baru. Munculnya pembisnis baru memiliki produk penjual yang sama, coffee shop, dan memiliki tempat dan cita rasa unik dan menarik pula. Strategi bisnis. Langsung saja, strength opportunity. Pada strategi ini, organisasi memanfaatkan kekuatan bisnis yang dengan pertimbangan peluang yang ada. Contohnya, menjadikan tempat bisnis kami dibuat sesuai dengan zaman sekarang atau kekinian instagramable. Weakness opportunity. Pada strategi ini, organisasi meminimalkan kekurangan dengan memanfaatkan peluang yang ada. Contohnya, kelemahan kita adalah mencari tempat yang strategis di tengah kota dan dapat dijangkau oleh target pasar kami. Strength street. Pada strategi ini, organisasi memanfaatkan kekuatan untuk mengatasi ancaman yang ada. Bisnis kami akan membuat kekuatan di cita rasa dan tempat yang instagramable. Weakness rate. Pada strategi ini, organisasi meminimalkan kekuatan serta mengurangi ancaman yang ada. Di sini kami sebagai owner akan mencari tempat yang strategis agar dapat dijangkau oleh target pasar kita. Strategi pemasaran. Olah strategi, inovasi, desain tempat, dan cita rasa pada kopi dari produk kami, yakni dibuat langsung oleh ahlinya di bidangnya, sehingga tidak diragukan keindahan dan cita rasa dari ide tersebut. Keunggulan. Tempat coffee shop kami dibuat oleh para ahli desain yang menjadikan tempat bisnis coffee shop kami menjadikan instagramable dan cocok untuk kalangan muda kekinian. Kemudian cita rasa yang diracik berbeda dengan coffee shop yang lain. Promosi dilakukan melalui promo pada GoFood dan GrabFood. Selain itu, akun di beberapa sosial media, dan juga mengendorse beberapa influencer sosmed yang ada di Surabaya khususnya.
Lalu 3.43 strategi internal dan eksternal. Menjaga hubungan yang baik dan harmonis antara tenaga kerja, pelanggan, supplier, dan segala pelaku organisasi dalam perusahaan ini. Dengan adanya hubungan yang baik dan harmonis, produktivitas kerja pun akan meningkat. 2. Meningkatnya penjualan dengan cara mengikuti banyak event dan bekerja sama dengan influencer dan memanfaatkan GoFood dan GrabFood yang sedang hangat saat ini. Begitu pula influencer dari sosmed. Selain itu, kita juga mencari investor yang dapat membantu biaya produksi ke depannya. 3. Menjaga kepercayaan pelanggan dengan meningkatkan kualitas dan mutu produk dengan menggunakan bahan baku yang berkualitas, peka terhadap tren yang sedang terjadi. 4. Memberikan pelayanan yang dengan kualitas, cepat, dan ramah terhadap pelanggan dan akan timbul rasa ingin melakukan pembelian ulang. 3.44 Mapping strategi. Langsung saja, perspektif keuangannya. Di dalam perspektif keuangan mempunyai dua peran penting. Yang pertama adalah semua perspektif tergantung pada pengukuran uang yang menunjukkan implementasi dari strategi yang sudah direncanakan. Yang kedua, memberikan dorongan pada ketiga perspektif lainnya tentang target yang harus dicapai dalam tujuan organisasi. Bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan keuntungan objektivitas strategi yang digunakan. Yang digunakan adalah meminimalkan struktur biaya di mana menggunakan biaya untuk mengeluarkan baik operasional maupun non-operasional dengan efektif dan efisien. Mengoptimalkan pendapatan dan permodalan dilakukan dengan meningkatkan pendapatan penjualan produk dan meningkatkan jumlah aktivitas operasi berdasarkan laba yang dihasilkan perusahaan. Indikator yang digunakan yakni laporan keuangan. Kami juga berinisiatif untuk menambah metode pembayaran yakni melalui uang elektronik seperti Dana, OVO, GoPay, dan lain-lain. Selain itu, tolak ukur yang kami gunakan yakni update di mana kami melihat tingkat persaingan pasar dan melihat kembali ke internal bisnis kami apakah pencapaian kinerja kami baik. Setelah itu, membuat tujuan strategi untuk kinerja di masa akan mendatang. Perspektif pelanggan. Bertujuan untuk meningkatkan pembelian dan kepuasan dari pelanggan sehingga nantinya pelanggan akan merekomendasikan kepada pelanggan lain. Indikator yang digunakan yakni nilai invoice per produk. Objektivitas strategi ini digunakan adalah 1. Menggunakan harga yang bersaing dengan bisnis sejenisnya. 2. Menjaga kualitas dan keautentikan suatu produk sehingga akan meningkatkan ekstensi bisnis tersebut. C. Meningkatkan citra dan pengaruh baik bisnis kami kepada pelanggan dengan menjalin hubungan baik dengan pelanggan sehingga mempermudahkan kami dalam mengetahui apa saja kebutuhan dan keinginan dari pelanggan. Perspektif proses bisnis internal. Dalam proses bisnis internal lebih menyusut ke arah pengoperasian bisnis tersebut. Tolak ukur yang tepat yakni pengembangan produk baru ataupun penambah inovasi dari produk lama. Bertujuan untuk meningkatkan manajemen pelanggan dan kinerja dari setiap struktur organisasi. Indikator yang
presentasi penjual dan feedback pelanggan. Objektivitas strategi yang digunakan adalah A. Meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan. Bertujuan ini menunjukkan komitmen perusahaan untuk membuat pelanggan tetap bertahan sebagai pelanggan tetap. Kedua, atau B, lajur distribusi yang efisien. Jalur distribusi yang baik membuat perputaran produk semakin cepat. Terus yang C, menjalin hubungan dengan baik dan harmonis antara tenaga kerja, desain, supplier, dan pelaku organisasi di coffee shop ini. Lalu preventive learning and growth. Selanjutnya, sebagai faktor penggerak fondasi dan preventif yang menggambarkan sebagai penyelarasan pengusaha dan perannya dalam menjalankan strategi. Objektivitas strategi yang digunakan adalah A. Meningkatkan keahlian dan keterampilan karyawan. B. Pelatihan untuk meningkatkan kapabilitas karyawan. C. Menginvestasi teknologi dan informasi. D. Meningkatkan dan mengembangkan kepemimpinan. Lalu 3.5, target bisnis. Target bisnis yang ingin kami capai ke depan yaitu 1. A. Profit produk meningkat. B. Setidaknya bisa dikenal satu kota. C. Pelayanan pelanggan meningkat. D. Produktivitas meningkat. E. Kerjasama antar supplier. Lalu bab 4, kesimpulan. Dengan perencanaan master plan bisnis kami dimulai dari melihat keadaan pasar, target pasar, strategi yang muncul dari analisis SWOT, matrix, thoughts, dan balance scorecard, membuat kami sadar akan kondisi kekinian dari jenis bisnis ini, sehingga diharapkan strategi-strategi yang telah dibuat bisa membantu kami ke depannya dalam membangun bisnis kami yang lebih baik. Dan juga dengan adanya target bisnis ini diharapkan dapat memicu para pelaku organisasi bisnis Your Coffee ini lebih giat dan telaten untuk melayani pelanggan, dan dapat mengetahui target apa yang telah dicapai dan target selanjutnya yang akan dicapai, sehingga kami akan mendapatkan feedback yang bagus dari pelanggan dan bisnis kami bisa berkembang merancah ke kota Surabaya atau lainnya seperti Jakarta. Sekian dari presentasi saya, Ardianto Trijanto Perdana dan Martinus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.